mengirim ya, akan berobat ke dalam negeri. Inilah mengapa indikator-indikator ini penting kita perhatikan. Kenapa kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan itu penting kita perhatikan. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan baik. Tetapi kita juga menyadari kenyataan di lapangan bahwa ada PR-PR kita yang belum selesai, sehingga reformasi birokrasi ini. Ya, baru mulai Bapak Ibu sekalian, sepertinya ada hal yang keliru di sini ya. Jadi di sini kita akan coba memberikan sebuah reaksi ya, reaction berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2022 atau pelaksanaannya, sosialisasinya. Nanti Bapak Ibu bisa simak langsung poin-poinnya di sini berdasarkan sumber resmi langsung Kemenpan RB ya. Jadi kita akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam melakukan sebuah mendapatkan informasi yang langsung ya di portal Kemenpan RB ini ya. Jadi simak terus informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga tetap sehat dan semangat tentunya ya. Langsung saja, jadi kita ceritanya mau reaction ya di informasi Kemenpan RB ini ya. Tadi sudah di awal ya ada kekeliruan ya, ternyata slide-nya belum dipaparkan ya, belum dipresentkan sehingga belum bisa lihat. Oke, kita langsung cek di sini. Saya sudah share nih, belum bisa. Nah, ini baru mau di-share ulang ya, jadi keliru tadi. Saja nih belum di-share. Oke, saya cek lagi. Nah, ini baru di-share. Sudah ada belum? Informasinya tentu berkaitan dengan P3K. Ini sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi, tadi kita sudah bicara bagaimana prioritas pemerintah. Mohon maaf ternyata nggak tayang di Zoom, saya pikir sudah tayang. Ya. Kemudian kita diharapkan membangun birokrasi yang makin profesional dan berkelas dunia. Ini saya ulang sedikit ya. Nah, bicara kelas dunia, tadi saya cerita sebentar lagi ada Piala Dunia di Qatar. Ya, tim-tim kelas dunia bertarung di situ. Indikatornya tentu ya, bagaimana sportivitas, bagaimana endurance, bagaimana skills, bagaimana ya produktivitas mereka bertarung di situ. Negara juga sama. Dalam konteks negara, kita tentu ini membandingkan indikator-indikator penting kita dengan pemain-pemain. Ya, ini dibandingkan atau dianalogikan dalam negara-negara yang ikut Piala Dunia nih. Asik juga sebenarnya ya. Yang berkelas dunia tadi. Dan ini kalau kita lihat indikator kita, ketinggalannya cukup jauh dibandingkan negara-negara maju. Nah, belum lagi kasus-kasus yang mendasar masih terjadi ya. Jual beli jabatan itu kan kasus yang basic sekali, yang harusnya tidak boleh terjadi lagi di era transparansi seperti sekarang. Ini ya, jadi kasus-kasus jual beli jabatan ya, seperti yang disampaikan oleh pemateri di sini, Bapak Ibu. Kira-kira di sekitar Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu kira-kira ya, atau mungkin yang masuk dalam berita ini, mungkin ada yang menyimak video ini. Di era digital coba seperti ini, tinggalkan di chat. Ada yang curang, masih ada yang jual beli, itu kebangetan karena viralnya cepat banget ya. Nah, ini pakai remote ya, jadi ujiannya pakai remote. Ada yang ditemukan seperti itu ya. Wah, ini sangat ya rugi ya. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya cerita bagaimana kalau kualitas pendidikan kita dianggap belum baik, maka anak-anak Indonesia yang punya kemampuan itu tentu dikirim oleh orang tuanya sekolah ke luar negeri. 53.000 lebih ya tahun lalu mahasiswa kita sekolah keluar. LPDP juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit menyekolahkan anak-anak kita keluar. Tetapi sebaliknya, kalau nah ini banyak putra-putri bangsa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Nah, kalau disampaikan di sini berarti menganggap bahwa pendidikan di Indonesia belum sampai taraf atau belum memuaskan ibaratnya. Makanya banyak yang lari ke luar negeri. Ya, itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah seperti itu? Kita baik, tentu orang yang akan mengirim mahasiswanya ke Indonesia. Ini akan mendatangkan devisa akan meningkatkan pendapatan negara ujung-ujungnya akan bisa membuat anggaran untuk ASN diperbaiki, yang ujung-ujungnya gaji ASN bisa diperbaiki. Ya, bagus sekali. Jadi maunya mendapatkan devisa dari warga asing atau luar negeri yang bisa kuliah di Indonesia. Tapi sepertinya sudah ada, Bapak Ibu ya. Dulu ketika saya kuliah itu ada kok. Beberapa mahasiswa dari luar negeri yang kuliah di Indonesia sudah ada. 2 juta setahun berobat ke luar negeri setiap tahun. 110 triliun ya devisa kita hilang ke luar negeri. Kenapa? Karena mungkin dianggap kualitas berobat di luar negeri lebih tinggi. Nah, ini tentang kualitas kesehatan ya. Jadi sama, banyak yang berobat ke luar negeri. Nah, di sini harapannya pemerintah akan berupaya agar kualitas dari
kesehatan Indonesia lebih bagus. Jadi nanti orang-orang di luar negeri yang sakit berobat di Indonesia ya. Nah, ini oke juga ya, yang diinginkan ya. Nah, ini transformasi birokrasi. Nah, ini. Dan di awal tahun lalu 42% itu jabatannya adalah jabatan pelaksana. Nah, jabatan pelaksana by definition adalah jabatan-jabatan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mudah dipelajari, berulang, ya, repetitif, ya. Dan ini tentu rentan sekali terkena disrupsi. Kalau kita secara masif menerapkan SPBE dan digitalisasi, tentu pekerjaan-pekerjaan semacam ini akan mudah sekali digantikan oleh teknologi. Nah, beruntung kalau data terakhir yang saya peroleh bulan Agustus sudah turun ke 39% ya dari 42% ini, karena kita stop dulu merekrut pelaksana. Ya, karena kalau kita rekrut terus. Nah, ini demografi. Ya, ASN per 31 Maret. Jadi di Indonesia ini ada 4.261.783 ASN, Bapak Ibu ya. Sampai semua ini. Kemudian pria, ini PNS, P3K, wanita. Wah, ternyata banyak wanitanya ya. Ya, PNS ini 1 juta laki-laki, wanita 2 juta. Untuk P3K-nya laki-laki 78, perempuan wah separuhnya saja ya. Oke, memang seperti itu realitanya ya. Oke, kita next yang poin-poin penting. Kemudian arah kebijakan kepada PHK 2 ini. Karena tidak nanti nggak selesai-selesai sementara kita rekrut terus yang baru begitu. Nah, tentu sistem rekrutmennya kita perbaiki. Arah kebijakannya ini kalau kita lihat ya berfokus pada layanan dasar guru dan kesehatan ya. Kemudian pada tenaga honor kedua, ya penyelenggara birokrasi, gaji dan tunjangan arah kebijakan ya. Sebetulnya sudah memberikan afirmasi kepada PHK 2, guru non-ASN dan lain-lainnya, yang punya sertifikasi, yang di atas 35 tahun, PHK 2, sudah diberikan afirmasi. Tetapi rupanya proses yang kita lakukan seperti itu belum menyelesaikan masalah. Ya misalnya PHK 2-nya lulus dengan afirmasi, ya lulus ambang batas, tetapi rankingnya kalah oleh pelamar baru, pelamar umum. Sehingga ya, betul sekali. Jadi afirmasi yang sudah dilakukan pada seleksi 2021 kemarin, realitanya masih belum bisa menyelesaikan masalah, Pak. Ya memang seperti itu. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian yang masuk di komentar itu juga banyak sekali yang menyampaikan wah sudah P1 banyak tidak lolos ya, ada berapa ratus itu ya, ratusan ribu itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Informasinya diisi oleh pelamar umum. Pelamar umumnya masuk ke sekolahnya, PHK-nya tetap jadi honorer di sekolahnya. Nah, belajar dari situ, kita tentu ingin memperbaiki terus tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Jadi tahun lalu walaupun Kemendikbud menyatakan kita butuh guru jumlahnya itu 1 juta lebih begitu, ternyata formasi yang disampaikan itu hanya 500-an dan kemudian yang lulus itu sekitar 293.000 dan seterusnya. Nah, dalam konteks inilah perbaikan-perbaikan kita lakukan di tahun 2022. Ya, siap-siap ya. Ini perbaikan 2022. Kebutuhan nasionalnya kita hitung ya, dan kemudian formasinya diusulkan, kemudian kita tetapkan. Apa yang membedakan tahun lalu dengan tahun sekarang dalam konteks menghitung formasi dan mengusulkan formasi serta menetapkan formasinya? Jadi tahun ini sudah ditetapkan 522.244 formasi untuk tahun 2022 ini. Nah, terkait dengan guru, sudah kita keluarkan Permen PAN nomor 20 tahun 2022, di mana pengadaan PPK JF guru ini ada konteks prioritas dan pelamar umum. Jadi konteks pelamar prioritas adalah orang yang tahun lalu ikut tes dan sudah lulus ambang batas. Itu kita prioritaskan dulu untuk mendapatkan formasi. Kemudian PHK 2 kita prioritaskan dulu untuk mendapatkan formasi di sekolah asalnya dan seterusnya tenaga non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, barulah kemudian setelah formasi itu dikunci ya sesuai dengan yang sudah lulus dan PHK 2 dan lain-lain tadi, barulah pelamar umum kemudian kita buka. Itu sudah kita tetapkan dan insya Allah itu mudah-mudahan bisa mengurai persoalan yang kemarin ini tidak selesai dengan proses yang kita lakukan di tahun 2021. Kemenkes juga begitu. Iya, begitu ya. Jadi untuk tahun 2022 ini sudah jelas ya, Bapak Ibu disampaikan. Ada pelamar prioritas dan pelamar umum. Ya, Bapak Ibu sekalian masuk prioritas atau umum? Coba sampaikan di kolom kolom komentar ya. Oke, kita next. Jadi kita fokus ke poin-poin yang penting. Kemudian, nah ini mekanisme kemarin sepertinya tidak begitu penting ya. Kita next ini lagi.
Ya, ini. Tentu tidak kita samakan gitu ya. Jadi prioritas-prioritas ini kita tetapkan terlebih dahulu, baru kemudian pelamar umumnya kita seleksi. Dan alokasi formasi itu bisa dilakukan oleh Pemda kepada daerah-daerah yang membutuhkan, yang barangkali ya pelamarnya tadi tidak ada di tahun lalu itu. Jadi sekarang pelamar umum bisa dialokasikan oleh Pemda ke sekolah-sekolah di daerah 3T yang tadinya tidak ada pelamarnya. Jadi mudah-mudahan distribusi guru kita juga menjadi lebih baik tahun ini dibandingkan proses rekrutmen yang kita lakukan tahun lalu. Nah, itu catat. Jadi pelamar umum bisa ditempatkan di daerah-daerah yang tidak ada pelamarnya, Bapak Ibu ya. Itu catat, itu Nah, penting. syaratnya apa? Syaratnya tentu datanya harus rapi. Nah, dalam hal ini Pemda bertanggung jawab untuk akuntabilitas data yang kemudian diverifikasi oleh Kemendikbudristek. Nah, ini nanti mungkin Pak Armen akan cerita apa tantangannya di lapangan dan bagaimana kita akan menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Dan sekali lagi, pelamar umum kita buka tetap, tetapi setelah terlebih dahulu kawan-kawan yang tahun lalu lulus ambang batas, yang PHK 2, yang non-ASN terdaftar di Dapodik, itu kita berikan prioritas terlebih dahulu untuk masuk ke dalam formasi yang ada di sekolah asal mereka. Baru kemudian kita buka untuk pelamar umum yang memungkinkan juga pelamar umum ini ditempatkan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan daerah, ya apakah itu daerah 3T atau bukan. Kemudian terkait dengan jabatan fungsional tenaga kesehatan. Jadi pelamar umum menunggu sisanya, ya poinnya itu. Ya. Kita sudah mengeluarkan juga Kepmen nomor 968 tahun 2022 dengan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Ada realitas. Ya, ini sudah selesai presentasi. Kita lanjut. Ya, ini di pemateri berikutnya. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara seleksi, tentu saja dasar hukum, skip ya. Kemudian dapat teman-teman untuk seleksi pasti kalau kita saat awal. Kemudian di dalam perkembangannya ada. Ya, formasi calon aparatur sipil negara 2022 ada instansi pusat, instansi daerah. Instansi pusat formasi P3K pusat. Nah, instansi daerah ini ada P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K tenaga teknis. Jadi jelas ya. Jadi di 2022 ini nanti tetap ada seleksi aparatur sipil negara untuk pusat, ya, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Catat itu ya. Pada putih SMA ada perbedaan sedikit, sekitar 10.000 mengundurkan diri adalah misalnya di kesehatan, dan ketiga ada sesuatu 22 ini menteri itu tetap akan dilaksanakan. Nah, informasi ini tentu nanti akan juga berdampak terhadap sistem seleksi calon aparatur sipil negaranya, karena dalam sistem seleksi masih terdapat formasi-formasi yang berdasarkan formasi yang ditetapkan di awal, kemudian sudah disetujui oleh Pak Menteri untuk dikeluarkan, maka tentu formasi ini akan kita keluarkan agar Bapak Ibu nanti yang akan mendaftar di formasi-formasi tadi tidak mendaftar pada formasi yang kosong, atau istilah kami adalah zong, sehingga Bapak Ibu kemudian bisa mendaftar pada formasi-formasi yang memang dibuka dan disediakan oleh instansi, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan mekanisme atau tahapan di dalam pengadaan pegawai pemerintah. Ya, untuk tahapan ini sudah jelas. Perencanaan, pengumuman, pelamaran, seleksi, administrasi kompetensi, kemudian hasil seleksi, dan pengangkatan. Jadi tahapannya simpelnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung next di sini. Di overview seleksi SCASN ini menggunakan web SSCASN, jelas ya. Nah, kemudian mekanismenya. Nah, ini mekanismenya. Di situ termasuk waktu pendaftaran, tanggal dan jam berapa pendaftaran itu akan ditutup. Nah, langsung saja kalau kita lihat di sini, mulai dari sinkronisasi, setting, dan lain sebagainya, pembuatan pendaftaran, pembuatan akun, pendaftaran, menjadwal ujian, ya, kemudian pengumuman hasil, sanggah, ini alurnya ya. Nah, hingga penetapan nomor induk CASN. Itu progresnya. Kita langsung to the point, cari yang penting-penting. Ya, ini untuk alurnya juga kurang lebih sama. Ya, sekarang ini materi. Nah, ini untuk sistem penilaian nilainya ya nanti.
Bapak Ibu ya nilainya ini. Bukan dalam arti yang aktif di sosial media, bukan itu. Tetapi bukan artis, tetapi yang orang yang kemudian betul-betul mampu beradaptasi dengan baik kepada masyarakat. Karena yang kita harapkan ASN ini kan adalah juga sekaligus sebagai orang yang mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan baik kepada masyarakat sebagaimana core value ASN itu yang berakhlak. Jadi nilainya dalam bentuk range di situ, yaitu yang terendah itu adalah 1 dan yang tertinggi itu yang paling mendekati kecenderungannya mendapatkan nilai 5. Nah kalau Bapak Ibu tidak menjawab, ya tentu nilainya 0. Ini juga sama seperti tadi. Nah, ini bobot penilaian dibuka di sini ya. Seleksi kompetensi teknis benar 5, tidak salah, tidak menjawab 0. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial nilainya 1-4, kemudian seleksi sosial kultural 1-5, wawancara 1-4 ya. Jadi ada poin-poin nilai yang ada di situ ya. Nah, pasti fokus ke kompetensi teknis ya. Salah 0, rugi sekali. Nah, ini dia yang ditunggu Bapak Ibu, sahabat semua ya. Nah, jadi kita perbesar jadwal untuk pelaksanaannya. Nah, ini mungkin jelas ya. Jadi pengumuman seleksi 31 Oktober sampai dengan 4 November dan pendaftaran seleksi 31 Oktober sampai 5 November. Hasil seleksi administrasi 6 November ya. Kita fokus pendaftaran berarti 31 Oktober masa sanggah 1 sampai 8 November dan seterusnya ya. Nah, pengumuman seleksi kompetensi 29 November. Pengumuman kelulusan Desember ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini P3K tenaga kesehatan. Nah, tenaga teknis ini sekarang kita coba cek yang tenaga guru ya, coba. Apakah ada? Sepertinya tidak ada Bapak Ibu ya, yang fokus ke guru ya. Sebenarnya ini lebih ke umum ya. Ini belum ada sebenarnya ya, tidak ada perubahan ini. Nah, ini susunan panitia. Nah, yang lain-lain sepertinya tidak begitu penting untuk kita simak saat ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sementara mungkin informasi itu saja yang bisa kami share, reaction untuk memberikan informasi kepada sahabat semuanya. Tentu jangan lupa untuk terus pantau informasi di channel ini ya. Pastikan sudah pencet tombol like-nya, subscribe-nya, dan notifikasinya agar Bapak Ibu terus terhubung ya, terus support channel ini agar menjadi media informasi yang bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Sekian dulu, mohon pamit, sampai jumpa di next video.